Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrofil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita semua dapat diberikan keberkahan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Berikan salam, tidak lupa kita sanjung agungkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Perkenalkan, saya David Novian Mastur dari kelas mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia dengan dosen pengampu Ibu Munawaroh. Di sini saya akan memaparkan tentang materi Strategic Human Resource Management dan Human Resource Planning. Strategic Human Resource Management dan Human Resource Planning adalah setiap organisasi memiliki tujuan yang ingin dicapai, baik meningkatkan keuntungan, memperluas pasar, maupun menjadi pemimpin dalam industrinya. Namun, semua tujuan tersebut tidak akan tercapai tanpa sumber daya manusia yang tepat. Karena itu, perusahaan membutuhkan pengelolaan SDM yang strategis serta perencanaan tenaga kerja yang matang. Dalam video ini, kita akan membahas strategic human resource management dan human resource planning sebagai dua konsep penting dalam manajemen sumber daya manusia. Yang pertama yaitu strategic human resource management atau SHRM adalah pendekatan pengelolaan sumber daya manusia yang diselaraskan dengan tujuan dan strategi organisasi. Berbeda dengan manajemen sumber daya manusia tradisional yang hanya berfokus pada administrasi karyawan, SHRM memandang SDM sebagai aset strategis yang dapat menciptakan keunggulan kompetitif bagi perusahaan. Dalam SHRM, setiap aktivitas SDM seperti rekrutmen, pelatihan, pengembangan karir, penilaian kinerja, hingga pemberian kompensasi harus mendukung pencapaian tujuan organisasi. Sebagai contoh, jika sebuah perusahaan ingin menjadi pemimpin di bidang teknologi, maka strategi SDM yang diterapkan harus mampu menghasilkan karyawan yang inovatif, kreatif, dan memiliki kemampuan teknologi yang tinggi. Dengan demikian, SHRM berfungsi sebagai jembatan antara strategi bisnis dan pengelolaan sumber daya manusia. Kemudian, strategic human resource management memiliki beberapa tujuan utama. Yang pertama, memastikan seluruh kebijakan SDM mendukung strategi organisasi. Yang kedua, meningkatkan produktivitas dan kinerja karyawan. Yang ketiga, menciptakan keunggulan kompetitif melalui pengelolaan talenta yang efektif. Yang keempat, meningkatkan kemampuan organisasi dalam menghadapi perubahan lingkungan bisnis. Dan yang terakhir, menjaga keberlangsungan organisasi dalam jangka panjang. Melalui SHRM, perusahaan tidak hanya fokus pada kebutuhan saat ini, tetapi juga mempersiapkan sumber daya manusia untuk menghadapi tantangan masa depan. Selanjutnya yaitu konsep kedua adalah Human Resource Planning atau HRP. Human Resource Planning merupakan proses perencanaan kebutuhan tenaga kerja agar organisasi memiliki jumlah dan kualitas karyawan yang sesuai dengan kebutuhan di masa yang mendatang. Perencanaan ini bertujuan untuk memastikan bahwa organisasi memiliki sumber orang yang tepat, dengan keterampilan yang tepat, pada waktu yang tepat, dan di posisi yang tepat. HRP membantu perusahaan menghindari dua masalah utama, yaitu kekurangan tenaga kerja dan kelebihan tenaga kerja. Jika perusahaan kekurangan tenaga kerja, produktivitas dapat menurun. Kemudian sebaliknya, jika jumlah tenaga kerja terlalu banyak, biaya operasional perusahaan akan meningkat. Oleh karena itu, Human Resource Planning menjadi bagian penting dalam pengambilan keputusan strategis organisasi. Secara umum, Human Resource Planning terdiri dari beberapa tahapan. Tahapan pertama adalah menganalisis tujuan dan strategi organisasi. Tahapan kedua adalah menganalisis kondisi tenaga kerja saat ini, termasuk jumlah karyawan, kompetensi, usia, serta tingkat produktivitas. Tahap ketiga adalah memprediksi kebutuhan tenaga kerja di masa depan berdasarkan pengembangan bisnis organisasi. Tahap keempat adalah membandingkan kebutuhan masa depan dengan kondisi tenaga kerja yang tersedia saat ini. Apabila ditemukan kesenjangan atau gap,
perusahaan perlu menyusun strategi untuk mengatasinya. Strategi tersebut dapat berupa rekrutmen, pelatihan, pengembangan kompetensi, promosi, rotasi jabatan, atau bahkan restrukturisasi organisasi. Tahap terakhir adalah melakukan evaluasi terhadap hasil perencanaan yang telah dijalankan. Strategic Human Resource Management dan Human Resource Planning memiliki hubungan yang sangat erat. SHRM berfungsi sebagai arah strategis yang menentukan tujuan pengelolaan SDM. Sementara itu, HRP menjadi alat untuk memastikan kebutuhan tenaga kerja yang diperlukan guna mencapai tujuan tersebut dapat dipenuhi. Dengan kata lain, SHRM menjawab pertanyaan kemana organisasi akan menuju, sedangkan HRP menjawab pertanyaan siapa yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan tersebut. Tanpa Human Resource Planning, strategi SDM akan sulit diwujudkan. Sebaliknya, tanpa SHRM, perencanaan tenaga kerja tidak memiliki arah yang jelas. Kesimpulan dalam Strategic Human Resource Management adalah pendekatan strategis dalam mengelola sumber daya manusia agar selaras dengan tujuan organisasi. Sedangkan Human Resource Planning merupakan proses perencanaan kebutuhan tenaga kerja untuk memastikan organisasi memiliki SDM yang tepat di masa depan. Kedua konsep ini saling melengkapi dan berperan penting dalam meningkatkan efektivitas organisasi, produktivitas karyawan, serta keberhasilan perusahaan dalam menghadapi persaingan bisnis. Oleh karena itu, organisasi yang mampu menerapkan SHRM dan HRP dengan baik akan memiliki peluang yang lebih besar untuk mencapai tujuan dan mempertahankan keberlanjutan bisnisnya. Terima kasih. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan dalam materi dalam diskusi hari ini terkait Human Resource Planning dan Human Resource Management. Akhiri idina siratal mustaqim wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.